Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit tidak menular. Seperti apa? Saksikan video saya berikut ini. Oke, kita masuk ke materi epidemiologi penyakit menular, di mana faktor resiko penyakit tidak menular 80%-nya adalah lifestyle. Apa saja? Kurangnya aktivitas, makanan kurang berserat, rokok, alkohol adalah faktor risiko penyakit tidak menular. Kita masuk ke transisi epidemiologi. Epidemiologi dulu mengarah pada penyakit menular. Namun, bergesernya pola hidup, peningkatan sosial ekonomi masyarakat, jangkauan masyarakat yang semakin luas, menyebabkan perkembangan penyakit infeksi non-wabah seperti jantung, karsinoma, hipertensi menjadi lebih dalam dikaji. Penyakit tidak menular pada dasarnya dapat dicegah melalui faktor resikonya. Jadi menghindari faktor resikonya. Dan penyakit tidak menular itu dapat dicegah secara individu atau secara mandiri. Penyakit tidak menular sesuai dengan katanya tidak menular berarti tidak dapat ditularkan, sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. Namun, penyakit tidak menular merupakan beban kesehatan utama. Penyakit menular juga dikatakan penyakit kronis karena dia terjadi secara menahun. Artinya lifestyle yang sudah bertahun-tahun. Kronik dan akut dibedakan oleh waktu. Di mana kalau kronik itu terjadinya menahun, akut terjadi dalam waktu yang singkat. Penyakit non-infeksi mengingat penyakit tidak menular itu umumnya tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Penyakit non-infeksi atau PTM itu lebih banyak disebabkan oleh lifestyle. Ya. Lalu kita lihat karakteristik penyakit tidak menular. Karakteristik penyakit tidak menular ada dua, yaitu agent dan reservoir. Di mana kalau agent itu merujuk pada non-living agent seperti kimia, fisik, mekanik, psikis, ya. Agent itu bisa bermacam-macam, memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Bisa memiliki kemampuan untuk menginvasi, merusak jaringan, bahkan menyebabkan hipersensitif. Sedangkan reservoir itu organisme hidup, ya. Benda mati seperti tanah, udara, air, batu, yang secara umum reservoir itu adalah agen yang berupa benda mati. Kita lihat patogenesisnya. Patogenesis untuk penyakit tidak menular itu ada fase akumulasi, fase subklinis, dan fase klinis. Kalau fase akumulasi itu sudah terpapar, sudah terjadi paparan dalam waktu yang lama.
Sedangkan pada fase subklinis, itu tanda dan gejala belum nampak. Pada fase klinis, tanda dan gejala sudah nampak. Rute dari keterpaparan, paparan terjadi melalui sistem pernafasan, sistem pencernaan, integumen, bahkan sistem vaskular. Nah, kita lihat karakteristik penyakit tidak menular, yaitu sesuai dengan katanya, tidak menular berarti tidak ditularkan. Terus karakteristik yang kedua, etiologinya tidak jelas, agen penyebabnya non-living agent, durasi penyakitnya panjang, fase subklinis dan klinis lama untuk penyakit kronis. Kita lihat, pendekatan epidemiologi secara umum terbagi menjadi observasional dan eksperimental, di mana penelitian observasional itu terbagi menjadi cross-sectional, cohort, dan case control. Kalau cross-sectional, paparan dan penyakit dilihat dalam satu waktu. Kalau cohort, paparan dan penyakit itu dilihat ke depannya. Sedangkan pada case control itu terpisah antara paparan dan penyakit. Yang sakit dan tidak sakit itu terpisah. Nah, kita lihat faktor resiko penyakit tidak menular itu dapat dibedakan menjadi dapat atau tidaknya dirubah dan kestabilan peranan resiko. Dapat atau tidaknya dirubah itu dibedakan menjadi unchangeable risk factor, changeable risk factor, di mana unchangeable risk factor yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah, misalnya umur, genetik, sedangkan changeable risk factor itu faktor resiko yang dapat dirubah, seperti kebiasaan merokok, olahraga. Kestabilan peranan resiko itu bisa terbagi menjadi suspected risk factor dan established risk factor, di mana suspected risk factor adalah faktor resiko yang dicurigai. Misalnya, merokok merupakan penyebab kanker rahim. Itu belum ada penelitian yang pasti, belum jelas. Sedangkan established risk factor itu sudah jelas, di mana rokok menyebabkan kanker paru. Nah, di sini kita lihat faktor resiko yang sudah ditemukan terjadinya penyakit tidak menular adalah tembakau yang paling tinggi, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, aktivitas, stres pekerjaan, lingkungan, dan lifestyle. Kita lihat kegunaan mengidentifikasi faktor resiko. Yang pertama adalah prediksi. Berarti di sini kita bisa memprediksi, ya. Memprediksi misalnya orang yang sakit jantung itu dengan melihat lifestyle-nya kita sudah bisa menduga atau memprediksi bahwa sakit jantungnya disebabkan oleh rokok. Nah, identifikasi faktor resiko penyebab. Penyebab ini juga demikian. Kita melihat misalnya diabetes. Diabetes
kita lihat lifestyle-nya seperti apa. Oh, ternyata dia suka makan kolesterol, suka makan makanan yang mengandung kolesterol, suka makanan yang banyak mengandung gula, itu sudah bisa dilihat. Lalu, identifikasi faktor resiko untuk diagnosis dan prevalensi. Kita lihat di sini kriteria faktor resiko. Yang pertama adalah kekuatan hubungan, di mana adanya resiko relatif yang tinggi. Maksudnya di sini seseorang yang memiliki keluarga penyakit hipertensi, kemungkinan besar anaknya akan terkena hipertensi. Temporal kausal mendahului akibat. Ya, berarti di sini penyakit itu kebiasaan merokok itu disebabkan oleh hipertensi. Terus respon terhadap dosis, berarti di sini semakin besar paparan, makin tinggi kejadian penyakit. Semakin tinggi atau semakin banyak mengkonsumsi rokok, resiko untuk terjadi penyakit jantung akan semakin tinggi. Reversibilitas, penurunan paparan akan diikuti dengan penurunan kejadian penyakit. Terus konsistensi, kejadian yang sama akan berulang pada waktu, tempat, dan penelitian yang sama. Maksudnya penelitian rokok di tempat A yang menyebabkan kanker akan sama dengan penelitian B yang menyebabkan kanker. Lalu kelayakan biologis itu sesuai dengan konsep biologis, spesifitas di mana satu penyebab menimbulkan satu akibat. Ya, terus konsistensi yaitu ada kesamaan untuk akibat yang serupa. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, tadi adalah pemaparan tentang penyakit tidak menular. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.